Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Senin tanggal 10 Januari diambil dari Zefanya 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bibir merupakan salah satu organ tubuh yang memiliki banyak kegunaan. Dalam kehidupan sehari-hari, bibir sering sekali digunakan sebagai alat penggerak lidah dan organ lainnya untuk kita dapat menikmati masuknya makanan dan minuman. Memang ada yang memakai sonde ketika makan, tetapi tanpa melalui bibir, makanan tersebut terasa hambar. Kemudian bibir juga merupakan penggerak dan penentu di dalam orang berbicara. Jika bibir bermasalah, maka pasti konsonan kata-kata yang keluar pasti akan berbeda dan sulit untuk dimengerti. Selain itu, bibir juga bisa menjadi daya tarik dan menambah kecantikan dan kegantengan seseorang. Coba saja kita lihat, jikalau seseorang terkena sariawan, pasti dia tidak pede untuk berbicara. Karena begitu indahnya, perempuan bahkan memoles bibir sedemikian rupa dengan warna dan sesuai dengan baju yang dia kenakan atau dress code-nya. Bahkan ada yang sampai harus rela sulam bibir untuk mendapatkan bibir impian. Tak ketinggalan bagi pria, ada juga pria yang mengenakan lip balm atau lip gloss untuk mempercantik atau memperindah bibir tersebut. Akan tetapi melalui teks yang kita baca, ternyata bibir merupakan organ tubuh kita yang sering menimbulkan dosa. Dosa pada diri kita, dosa pada orang lain. Mengapa demikian? Karena bibir tadi saya katakan adalah roda penggerak dari lidah kita untuk kita berbicara. Maka ada orang yang mengatakan lidah tak bertulang, yang ingin dikatakan banyak kita yang menggunakan bibir kita untuk menggosip, memfitnah. Bahkan orang Batak bilang mengalap panaruon, menggambarkan orang yang memberitahu rahasia temannya kepada orang lain dan menjelek-jelekkan temannya. Persoalannya mengapa itu menjadi dosa? Ada peribahasa yang mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Makna ini menggambarkan bahwa kalau luka badan dapat kita obati, akan tetapi jika luka hati yang disebabkan bibir, maka itu akan membekas. Oleh sebab itu, melalui teks kita pada hari ini mengingatkan kepada bangsa Israel agar menggunakan bibir yang bersih, agar menjadikan bibir itu bersih. Bagaimana orang yang mengatakan bibir yang bersih? Agar menggunakan bibir itu dipergunakan untuk kemuliaan, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mendukakan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, melalui teks ini kita diminta untuk menggunakan bibir kita agar menjadi bibir yang bersih. Bibir yang bersih adalah bibir yang memuliakan Tuhan, bukan yang mendukakan Tuhan. Banyak orang yang mengatakan bahwa di bibirnya dia memuji Tuhan. Banyak orang yang mengatakan bahwa di dalam bibirnya dia adalah orang Kristen, tetapi kelakuannya tidak Kristen. Oleh sebab itu, bibir yang bersih adalah bibir yang memanggil Tuhan di setiap sendi kehidupannya. Artinya, ketika di dalam bibir itu memanggil Tuhan, maka hidupnya terpencar bagaimana menggunakan bibir itu. Jangan apa yang keluar dari bibir tidak sesuai dengan kelakuan kita.
Oleh sebab itu, melalui firman ini ingin mengatakan, bibir yang kita gunakan ini hendaklah memuji Tuhan, dan itu terpancar melalui perbuatan kita. Maka itu adalah ibadah. Ketika kita memanggil Tuhan di setiap hidup kita, melalui bibir kita, ibadah bukan hanya di gereja, tetapi kehidupan kita menggunakan bibir memuji Tuhan dan terpancar melalui perbuatan kita, maka itu adalah ibadah. Seperti lagu sekolah minggu yang berkata, hati-hati gunakan bibirmu, sebab Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan bibirmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, firman-Mu mengingatkan kami untuk menggunakan bibir yang bersih ini untuk memuji Tuhan, bukan untuk mendukakan Tuhan. Biarlah firman yang kami terima, kami mempergunakan bibir kami untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memfitnah saudara kami, bukan untuk menggosip saudara kami, bukan untuk meninggalkan bekas luka batin kepada saudara kami, tetapi bibir yang bersih adalah bibir yang memuliakan Tuhan, yang saling membahu-membahu menjadikan hidupnya menjadi ibadah. Biarlah di dalam setiap sendi kehidupan kami adalah ibadah melalui bibir yang kami katakan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke.